Baik, sama-sama kita selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu war rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Bapak Sahibul Bait, serumpun keluarga di rumah ini. Yang kami muliakan bapak-bapak, khususnya jamaah Wirid Yasin Al-Hidayah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji serta rasa syukur kita, mari sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kelapangan waktu, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat kediaman Sahibul Bait ini dalam rangka untuk melanjutkan perwiritan Yasin kita sebagaimana biasanya, sekaligus penutupan perwiritan Yasin kita sementara waktu, berhubung kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Apa-apa yang kita baca nanti mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati jamaah Wirid Yasin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana bulan yang penuh rahmat, segala amal ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yaitu puasa Ramadan. Nah, sebelum kita memasuki puasa Ramadan, di sini sedikit kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan. Yang pertama, yang membatalkan puasa itu berhadas besar. Kalau wanita misalnya dia sedang puasa, datang hadasnya, maka batallah puasanya. Tapi kalau laki-laki yang masih remaja, misalnya dia mimpi basah, puasanya tak batal, cuma wajib mandi. Jadi yang pertama adalah berhadas besar. Yang kedua berjima. Berjima artinya bersetubuh dengan istri di siang hari. Bagi orang yang berpuasa, batal puasanya. Bahkan kata Rasulullah, membayar denda kifarat. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu,
beri makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Itulah dendanya. Jadi bagi yang puasa, kalau siang hari jauh-jauh aja sama istri, ya kan Pak? Nah, kalau malam boleh dekat-dekat. Kalau siang nggak boleh, bagi yang puasa. Lalu yang ketiga, gila. Jadi kalau gila sedang puasa kita, tiba-tiba datang gila, jadi orang gila, nggak ingat-ingatan, maka itu batal puasa. Lalu yang keempat yaitu murtad. Murtad yaitu keluar dari agama Islam. Itu udah jelas batal puasanya. Lalu yang kelima, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, dicolok-colok tenggorokannya, maka muntah. Nah, itulah batal puasanya. Tapi kalau tak sengaja dia muntah, tak batal. Karena disengaja maka jadi batal. Lalu yang keenam, mengeluarkan sperma dengan sengaja. Sedang puasa keluarkan sperma bagi laki-laki, maka batal puasanya. Lalu yang ketujuh, memasukkan obat ke lubang kubul dan dubur. Jadi kalau ada penyakit di dalam kubul dan dubur, dimasukkan obatnya ke situ, maka batal puasanya. Kubul itu adalah kemaluan, dubur itu adalah lubang tempat keluar kotoran. Jadi kalau ada yang diselang, misalnya sakit dia diselang, dimasukkan obat, maka batal puasa. Jadi kalau sakit lebih baik dibatalkan puasanya, boleh diganti. Lalu berbuka dengan yang haram. Misalnya ada pecandu minuman tua, kalau tak minum dia tak senang, puasa juga, tapi puasanya dengan air tua, makanya itu haram. Artinya batallah puasanya sama selama 1 hari itu, tak berpahala dia berpuasa. Lalu yang berikutnya, memasukkan sesuatu ke lubang tubuh dengan sengaja. Apa lubang tubuh? Lubang telinga, lubang hidung. Memasukkan sesuatu ke lubang itu, maka batallah puasanya dengan sengaja, kalau dimasukkan dengan sengaja. Lalu makan dan minum dengan sengaja, nah, itu udah jelas batal. Lalu yang berikutnya, merokok. Merokok udah jelas batal puasa. Jadi tahun-tahun dulu ada viral itu berita bahwasanya merokok tak batal katanya puasanya. Jadi jelas merokok batal puasa bagi kita yang puasa. Nah, bagi kita yang tak sanggup puasa, kalau merokok ya kira-kira kita hargailah bulan Ramadan, berondok-berondok, sembunyi-sembunyi. Jangan pamer-pameran merokok di depan orang ramai. Bagaimana pula nanti tanggapan orang lain kepada kita. Sedangkan Islam aja kayak gitu katanya. Bagaimana pula kami? Jadi kalau kita yang menghargai agama kita, insya Allah orang-orang akan menghargai agama kita. Jadi kalau kita merokok sembunyi-sembunyi, jangan terlihat orang lah. Jadi merokok adalah batal. Yang berikutnya, bekam. Kalau ada sakit kepala dibekam, maka batal puasa. Lalu suntik. Kita sakit, kita masukkan suntik, itu memasukkan sesuatu obat ke dalam tubuh, maka itu batal puasa. Lebih baik kalau sakit dibatalkan puasanya, diganti nanti di hari yang lain. Lalu berhubungan seksual dengan suami istri, itu juga batal. Lalu batuk, berdahak, dan dahaknya ditelan, itu batal puasanya. Lalu setelah itu berenang, kebanyakan berenang di kolam renang, itu batal puasanya. Misalnya orang menjala tapi puasa berenang awak, kebanyakan merenang, mungkin khawatir takut tertelan airnya, maka batallah puasanya. Lalu emosi yang tidak terkendali. Kita sedang puasa itu memang kadang-kadang mudah terpancing emosi. Itulah setan. Jadi emosi yang tidak terkendali, maka itu bisa membatalkan puasa. Lalu yang berikutnya, memakan dan meminum selain makanan yang pada umumnya. Misalnya ada kerikil, kita kunyah-kunyah, itu batal puasa itu. Padahal itu bukan makanan, tapi yang lain daripada makanan kita kunyah-kunyah, maka itulah batal. Itulah yang membatalkan puasa kita. Lalu untuk menjaganya, yang paling susah adalah yang mengurangi pahala puasa. Artinya makruh di dalam puasa itu. Puasanya tetap sah, tapi makruh kalau kita lakukan. Ada beberapa hal. Yang pertama, mengeluh lapar dan haus. Kita puasa tapi kita ngeluh, lapar sekalipun, haus sekalipun, namanya puasa. Mana ada yang kenyang kan? Nah, itulah dia, mengeluh itu
mengeluh lapar dan haus itu mengurangi pahala puasa, makruh hukumnya. Lalu memeluk dan mencium istri di siang hari sedang puasa, makruh. Tapi puasanya tetap tidak batal, namun pahalanya berkurang. Lalu tidak menjaga lisan. Tidak menjaga lisan itu kata Rasulullah, puasa yang benar bukan hanya berpantang dari makan dan minum, melainkan puasa yang benar adalah menjaga diri dari perbuatan yang sia-sia seperti berbohong, gosip, gunjing, bertengkar, itu perbuatan yang sia-sia. Jadi kalau kita sering gosip, artinya bertengkar, kita puasa, maka pahala puasanya tidak ada, berkurang. Lalu mendengarkan musik yang berlebihan, dari mulai sahur sampai buka dengar musik terus, sehingga lupa zuhur, lupa asar, lupa maghrib. Jadi ini mengurangi pahala puasa. Lalu yang berikutnya mencicipi masakan. Nah, ini ibu-ibu nih, mencicipi masakan, apakah udah manis, apakah masih kurang garam, nah, itu makruh hukumnya. Pahala puasanya berkurang, puasanya tetap sah, tapi pahala puasanya berkurang. Lalu yang berikutnya sering berkumur-kumur. Memang tenggorokan kita kalau puasa itu Pak kering. Jadi makruh hukumnya kalau kita sering berkumur-kumur. Makanya kalau sholat zuhur dan sholat asar, kata Rasulullah lebih baik nggak usah berkumur-kumur, langsung aja wudhu. Jadi kalau mau sikat gigi, waktu makan sahur itu udah selesai sikat gigi. Jangan sampai tinggi matahari, itu makruh hukumnya. Lalu melihat lawan jenis dengan nafsu. Jadi kalau laki-laki melihat perempuan dengan nafsu dia, maka hukumnya mengurangi pahala puasa. Nah itulah bapak-bapak, sekedar kita mengetahui tentang masalah yang membatalkan puasa dan yang memakruhkan puasa atau mengurangi pahala puasa. Mudah-mudahan dapat kita jaga puasa kita agar menjadi puasa khawas bin khawas, artinya puasa yang teristimewa. Kata Rasulullah, kebanyakan manusia puasa hanya mendapat lapar dan haus, tidak mendapatkan pahala. Karena apa? Karena dia tidak menjaga puasanya. Itulah yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan menurut ruqyah ataupun hisab yang telah sampai kepada kami dari Kementerian Agama, hari Kamis tanggal 23 kita telah melaksanakan ibadah puasa, dan malam Kamisnya kita telah mengadakan sholat tarawih, dan insya Allah kita punggahan malam Rabu, Selasa malam Rabu, agar tidak kelamaan. Nah inilah perlu nanti sama-sama kita di masjid bawa nasi sama-sama, makan sama-sama, zikir sama-sama, doa sama-sama di masjid di malam punggahan tersebut, yaitu malam Rabu. Demikian aja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Untuk ulumul Fatihah kami mintakan sama Bapak Herman, untuk tahtimnya nanti kami mintakan kepada Bapak Fadli, untuk tahlil kepada Bapak Atan, untuk doa kepada saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.